Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum Ibu Tita. Waalaikumsalam Pak Kowi. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Bu Tita. Bu Tita, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana Bu Tita hari ini? Untuk hari-harinya, kabarnya untuk hari ini aman-aman aja ya? Ya aman sih Pak, cuma ini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Kowi gitu, karena ada beberapa permasalahan ini Pak yang saya hadapi di kelas gitu. Oh begitu, ya ya. Boleh, silakan. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ini? Begini Pak, ini kan saya mengajar di kelas 4 ya Pak. Ya. Ini anak-anak itu saya itu sering melihat mereka itu membuang sampah itu sembarangan Pak. Oh iya. Nah, iya. terutama itu di laci-laci meja, kemudian kadang itu habis makan snack itu mereka itu tidak membuang di tempatnya, tapi malah ditaruh di meja. Kemudian ini lagi Pak, di depan kelas itu kan juga ada tong sampah gitu ya. Iya. Nah, itu juga banyak sekali yang berserakan sampah begitu Iya. Pak. Jadi untuk arah perbincangan kita hari ini, Bu Tita ingin membahas tentang anak-anak Bu Tita yang kelas 4 SD itu ya, yang membuang sampahnya sembarangan gitu ya Bu ya. Betul Pak, jadi Iya. tujuan saya ini saya inginlah Pak mencari solusi bagaimana mengatasi anak-anak ini supaya bisa membuang sampah di tempatnya, karena membuang seperti itu kan bagaimana Pak ya, tidak enak dipandang mata Pak ya, Iya, apalagi betul. menimbulkan penyakit begitu. Iya, saya sangat memahami bagaimana keadaan Ibu Tita. Nah, Bu Tita, sebelum kita mencari solusi, apakah Ibu Tita mengetahui kira-kira ini penyebab mereka melakukan pembuangan sampah sembarangan itu apa sih kira-kira menurut Ibu Tita? Nah, menurut saya itu Pak ya, padahal kan di situ juga tempat sampahnya dekat ya. Saya kira kalau alasan jauh membuang tempat sampahnya itu kan bukan itu alasannya. Nah, nampaknya itu anak-anak ini memang kurang kesadaran dirinya Pak untuk membuang sampah di tempatnya begitu. Jadi menurut saya itu Pak. Permasalahannya anak-anak kurang sadar ya untuk menjaga kebersihan di lingkungannya ya, sehingga membuang sampah sembarangan. Selain kurangnya kesadaran, bagaimana Bu Tita? Iya, karena kurang kesadaran itu, makanya dia itu masih seenaknya saja gitu. Ya memang ada sih Pak yang beberapa anak itu yang sudah membuang sampah gitu, tapi nyatanya ya masih banyak gitu di meja, di laci anak-anak itu Di masih laci ada. meja kelas Iya, ya. betul sekali. Kemudian selain kurangnya kesadaran dari mereka, kira-kira apa lagi nih penyebabnya kalau Bu Tita tahu lagi? Ya mungkin ini Pak ya, anak-anak ini kurang tahu bahayanya membuang sampah sembarangan itu Pak. Jadi belum tahu dampaknya ya. Iya, jadi kayaknya di situ juga selain mereka itu kurang sadar ya, mereka tidak tahu akibat jika dia itu membuang sampah sembarangan. Yang jelas kan ya dari segi kebersihan itu juga ini ya kurang baik. Terus dipandang mata juga tidak enak, dia juga bisa mengganggu kenyamanan orang lain Pak menurut saya. Jadi mereka itu masih belum tahu dampaknya juga, kenapa membuang sampah itu sembarangan itu ya, itu bisa menularkan penyakit kan Pak. Apalagi di laci seperti itu nanti ini ada nyamuk dan lain sebagainya. Itu kan sangat berbahaya.
memang anak zaman sekarang memang perlu lebih intens perihal menyadarkan mereka terkait pentingnya kebersihan, Bu ya. Nah, ini Betul. eh, ada kurangnya kesadaran dari anak-anak, kemudian mereka juga tidak tahu dampaknya gitu ya terkait permasalahan penyebabnya mereka membuang sampah sembarangan. Nah, dari beberapa permasalahan yang sudah Ibu Tita gambarkan tadi, kira-kira menurut Ibu Tita ini apa sih langkah yang cocok, rencana solusi yang cocok untuk mengurangi atau bisa menghapus ketidaksadaran mereka tentang membuang sampah? Iya Pak, ini saya mempunyai rencana sih Pak. Mm-mm, Mungkin nanti di tengah-tengah pembelajaran itu ya, saya mm-mm, akan menyelipkan ini Pak, menayangkan video tentang dampak membuang sampah sembarangan Pak, bagus, begitu. iya, tayangan video Supaya bagus. mereka Mm-mm, itu apa ya bisa melihat gitu bagaimana jika sampah-sampah itu seandainya tidak dibersihkan dan itu sangat menumpuk itu bagaimana akibatnya begitu Pak. Nanti selain itu ya selain apa ini namanya video-video itu mm-mm, juga saya juga ini Pak terus-menerus mengingatkan Pak ya mm-mm, gitu. Nanti juga mungkin saya akan tambahi dengan ini kesepakatan kelas juga biar mm-mm. apa Bagus itu. namanya. Nah, itu Pak, Iya, seperti itu. jadi ada rencana solusi berupa memutarkan video biar contohnya lebih konkret gitu ya. Iya, Kemudian betul Pak. pembuatan poster untuk keyakinan kelas yang di dalamnya Iya, ada iya, iya. kesepakatan menjaga kebersihan gitu ya. Iya, betul Mm-mm. Pak. Kira-kira ada enggak solusi lain? Karena kalau solusi yang Ibu tawarkan ini kan sifatnya untuk kelas, padahal untuk kebersihan itu kan juga tidak hanya berlaku untuk kelas Ibu aja, tapi juga seluruh lingkungan sekolah ya. Nah, kira-kira Iya, betul. apakah Ibu punya solusi lain nih agar dampak untuk positif ini yang Ibu gagas itu bisa dirasakan oleh seluruh kelas sehingga satu sekolah secara lingkungan itu juga bisa merasakan dampak positif ini, Bu? Iya Pak, kalau Mm-mm. itu tadi kan mungkin solusi yang saya tawarkan di kelas Pak ya. Mm-mm. Ini saya juga punya rencana Pak, karena ternyata setelah saya mendapatkan permasalahan seperti ini, saya juga Mm-mm. mengamati lingkungan sekitar dan ternyata itu juga apa ya, banyak sekali sampah gitu Hmm, Pak. iya. Anak-anak itu membuangnya itu tidak di dalam tong sampahnya, dia Mm-mm. itu malah membuang sampahnya di tutupnya itu. Waduh. Nah, tidak hanya di kelas Iya. saya ternyata. Nah, ini saya berupaya untuk ini Pak apa ya konsultasi begitu Pak Mm-mm. dengan Ibu Kepala Sekolah karena kan Mm-mm. bagaimanapun beliau ini kan apa sebagai pemangku kebijakan kan Mm-mm. Pak Mm-mm. ya. Mm-mm. Jadi nanti saya mau menyampaikan ini Mm-mm. supaya ada tindak lanjutnya dari sekolah. Nah, kebetulan ini kan di awal pembelajaran ya, Iya. apa nanti saya itu kebetulan ini mau rapat ini Pak, penentuan tema untuk Mm-mm. proyek begitu Pak ya. Bagus itu. Barangkali ini bisa dijadikan tema untuk semester ini Pak. Mm-mm. Misalnya tentang kelola bumi lestari yang difokuskan ini apa namanya biar anak-anak itu terbiasa membuang sampah di tempatnya Iya. begitu. Luar biasa tema Bumi Lestari berarti menjaga agar bumi kita tetap lestari gitu ya. Tetap Iya, hijau, tetap bersih, asri itu ya. iya tidak ada sampah seperti itu. Jadi luar biasa Ibu ada ide untuk menerapkannya pada sistem pembelajaran P5 karena P5 ini kan juga merupakan karakter yang harus ditanamkan ke siswa kita ya di era kurikulum Merdeka hari ini. Iya, Nah, Bu, terkait solusi yang sudah Ibu rencanakan ini sangat luar biasa ini. Namun solusi ini juga tentunya butuh sebuah komitmen nih dari Ibu. Nah, kira-kira nih komitmen apa yang akan Ibu Tita lakukan agar semua rencana aksi itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya di dalam komitmen Ibu juga Ibu tidak mungkin berjalan sendiri ya. Jadi pasti Ibu membutuhkan sebuah dukungan dari lingkungannya, dari orang sekitar. Nah, kira-kira ini apa Bu? Komitmen Ibu, kemudian dukungan seperti apa yang Ibu harapkan bisa membantu Ibu?
Ya Pak, Mm, kalau untuk supaya permasalahan saya ini bisa teratasi Pak ya, mm, yang mm, jelas memang betul saya harus berkomitmen Pak ya. mm, Kalau tadi menayangkan video-video itu terus akan saya lakukan. mm, Bahkan nanti ketika ada anak-anak yang melakukan pelanggaran dengan keyakinan mm. kelas itu, saya bisa melakukan ini Pak, segitiga restitusi gitu Nah, ya. betul ya, Jadi, segitiga nah, restitusi. biar anak-anaknya juga yang Iya, melakukan ini kan bisa apa, bertanggung jawab ya bisa dengan ya bisa apa tahu yang dilakukan. konsekuensinya. Mm-mm. Bagus. Sedangkan untuk rencana yang tadi di tema untuk P5 P5. itu, Mm-mm. ini nanti yang jelas bagaimana komitmen saya, Mm-mm. kebetulan saya jadi koordinator P5 juga, insya Iya, Allah nanti saya bagus itu juga kebetulan. ini Pak, ikut andil juga dalam Mm-mm. menentukan dimensi, menentukan alur kegiatannya, seperti itu. Iya. Misalnya nanti di tahap kontekstualisasi Mm-mm. itu nanti bisa mendatangkan narasumber gitu ya dari Nah, iya, BLS bagus itu. kita. Nah, Narasumber seperti dari itu. DLH ya, Dinas Lingkungan Iya, Hidup. DLH ya betul. Mm-mm. Nah, itu kan tentunya dukungannya kan ya dari kepala sekolah, Pak ya. Mm-mm. Kemudian nanti kepala sekolah juga yang meng-ACC anggaran begitu karena Mm-mm. kita juga mengundang Iya, narasumber gitu kan, Pak. iya, Jadi ya di samping itu yang melakukan kan ya tidak hanya saya sendiri, tentunya saya bener. juga Mm-mm. harus mendapatkan dukungan dari teman sejawat juga, Pak, yang Mm-mm. bisa apa ini ya, mengimplementasikan program P5 ini, Mm-mm. gitu Pak. Luar biasa. Ini idenya luar biasa loh. Menerapkan sebuah solusinya ke dalam sebuah tema P5, kemudian mendatangkan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup itu bisa Ya, saya tiru nanti. Ya, luar biasa ini iya idenya. Pak. Iya, jadi Ibu dari datang ke saya, kemudian bercerita tentang keluh kesahnya terkait anak didiknya yang kurang sadar terhadap membuang sampah. Kemudian Ibu sudah memaparkan penyebabnya apa, kemudian ternyata Ibu juga sudah memikirkan nih beberapa solusi-solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada, dan ternyata solusinya luar biasa, apalagi komitmen Ibu juga sangat luar biasa. Terlebih Ibu juga sebagai koordinator, yaitu saya yakin nih bisa lah teratasi untuk kendala-kendala terkait sampah yang ada di lingkungan Ibu. Nah ini Iya, amin. jadi secara nggak sadar Ibu sudah beres nih persoalannya ya. Gimana? Iya Masih Pak. resah atau masih ada? Sudah beres Iya, ya? ternyata apa ini ya, setelah saya ngobrol dengan Pak Kowi ini Hmm. kan tadi awalnya saya galau begitu Iya, Pak ya. kalau Ternyata ngobrol dengan iya, enak, Pak Kowi memberikan coaching kepada saya ini luar biasa juga Pak. Ternyata permasalahan saya ditemukan solusinya ini Pak ya. dan Ibu sendiri yang Betul menemukan, luar sekali. biasa. Iya, dan akhirnya saya jadi plong nih Pak hati saya Pak. Alhamdulillah. Iya. Saya juga merasa lega, akhirnya Ibu Tita teman saya juga sudah tidak merasa gundah gulana lagi. Jadi senang kalau bisa ngelihat senyumnya Bu Tita secara ikhlas gitu, senang saya. Ya, Alhamdulillah. pokoknya nanti kalau sudah diterapkan, saya ini pengen nih nanti dikabari terus ya untuk proses perkembangannya. Apalagi nanti pengen nih dikasih tahu dokumentasinya dari DLH ketika memberikan pematerian gitu ya. Apalagi untuk Iya, Pak. nanti poster-posternya nanti bolehlah saya diberi informasi, siapa tahu nanti bisa saya contoh juga untuk sekolah saya. Gitu ya Bu Tita? Iya, Pak Kowi. Nanti insya Allah kalau saya ada hal apapun yang butuh Mhm. konsultasi dengan Pak Kowi, butuh coaching Pak Kowi, insya Allah nanti Siap. saya akan menemui Pak Kowi lagi. Terima Saya kasih ya Pak ya, siap, saya luar juga biasa sekali berterima kasih. Pak Iya, saya bantuannya juga dari Pak Kowi. saya juga berterima kasih sudah dipercaya oleh Bu Tita untuk mendengarkan segala keluh kesah dari Bu Tita. Ternyata di dalam sesi mendengar ini saya juga mendapatkan banyak ilmu loh dari Bu Tita. Jadi saya juga terima kasih atas banyak ilmunya ya. Iya Pak, Iya. sama-sama. Bagaimana Bu Tita sekarang? Ada lagi yang ingin kita bahas atau sudah cukup? Cukup dulu ya Pak, nanti kita Cukup. lanjut lagi. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Tita. Semoga sukses dengan segala rencana aksinya, dan semoga Amin, program amin, Bumi Lestariku tadi ya di tema P5 bisa berjalan dengan baik untuk menciptakan bumi yang lebih hijau untuk sekolahnya. amin, Amin. Kalau amin. begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Pak Kowi. Waalaikumsalam Ibu Tita. Bagaimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah hari ini saya sehat seperti biasanya. Tapi ini ada beberapa hal yang membuat saya itu kepikiran gitu. Jadi secara fisik saya sehat, tapi secara pikiran ini kayaknya ada yang mengganjal gitu, Bu. Oh begitu ya Pak. Apa ini Pak kalau saya boleh tahu hal yang mengganjal di pikirannya Pak Kowi ini? Nah ini Bu, jadi saya itu nemui Ibu Tita itu ya pengen ngobrol-ngobrol sih tentang yang mengganjal biar keluar dan biar plong gitu. Jadi saya itu kan di tahun ini kan punya ide gitu Bu ya, pengen membuat sebuah karya buku biar bisa untuk menambah atau menunjang literasi sekolah. Nah kebetulan saya kan guru bahasa Indonesia dan kebetulan materi pertama ini pas banget, yaitu materi tentang cerpen. Nah pengennya itu anak-anak tidak hanya belajar cerpen tapi juga membuat cerpen, kemudian cerpennya dibukukan. Cuman anak-anak ini kayaknya susah gitu loh Bu. Mereka itu nggak mau gitu. Jadi saya tawari, banyak yang jawab nggak usah Pak, kayak guru-guru sebelumnya aja lah, kita hanya belajar materinya kemudian analisis. Nah itu akhirnya aduh gimana ini, padahal saya pengen banget gitu bikin karya. Oh begitu Pak ya. Berarti tujuan coaching kita kali ini nih Pak Kowi ingin mencari solusi gitu Iya. Pak ya dari permasalahan yang sedang dialami Pak Kowi, yaitu Iya. apa tadi, anak-anak sulit diajak untuk berkarya ini Nah Pak itu Bu, Kowi ya. iya. Iya iya iya. Ini menurut Pak Kowi kira-kira apa Pak Kowi penyebab anak-anak itu kok sulit untuk diajak berkarya ini Pak Iya Kowi? itu ya. Saya itu waktu di kelas nawarin anak-anak, mereka bilang nggak mau, terus saya tanya, loh kenapa kalian nggak mau? Mereka itu rata-rata hampir kompak menjawab, ya mereka ada yang menjawab tidak bisa, kemudian tidak percaya diri, takut kalau nanti buat ceritanya bakal diajak teman-temannya, kemudian mereka ada yang bilang malah nggak tahu cerpen itu apa, nggak pernah baca cerpen. Aduh Iya ini iya literasi iya anak iya. zaman sekarang ini. Kemudian ada juga yang mereka itu nggak terbiasa menulis. Ya intinya mereka itu nggak pede, merasa nggak bisa, takut dibully karyanya, takut dikatain jelek. Ya itu Bu, itu yang mereka katakan ketika mereka menolak tawaran saya. Oh begitu, jadi penyebabnya memang banyak sekali Pak ya. Iya. Intinya anak-anak ini kayak tidak pede, kemudian takut, belum apa-apa Iya. sudah takut. Ya Allah, Iya. ya ya ya. Ini Pak Kowi, dari penyebab-penyebab tersebut, ini kan dari faktor anak-anak ya Pak ya. Mm-mm. Ini kira-kira apa yang akan Pak Kowi lakukan? Iya, ya tentunya saya harus mengatasi permasalahan yang ada ya. Tapi ada lagi Bu, permasalahan ini baru terpikiran lagi nih, permasalahan selain Iya, masalah yang tadi. apalagi itu Pak Kowi? Jadi selain mereka nggak percaya diri, terus mereka Iya, juga nggak pede merasa nggak tadi nggak Pak ya. mampu, iya. Jadi itu mereka kayaknya kurang motivasi gitu, Oh kurang iya 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 motivasi iya. karena mungkin mereka yang ngajar kan gurunya sendiri mungkin ya, kan akhirnya kan kayaknya biasa-biasa aja gitu. Jadi motivasi mereka kayaknya kurang. Terus Gitu. saya juga kayaknya sih metode saya juga kurang menarik bagi mereka gitu. Oh gitu. Iya, jadi ya permasalahan yang mereka alami sangat kompleks. Cuman kalau Begitu ya. Bu Tita tanya kira-kira apa yang akan saya laksanakan setelah ini untuk solusinya, ya yang jelas saya harus membuat mereka percaya diri. Jadi
biar mereka menjadi lebih pede, kemudian dari yang nggak bisa menjadi bisa. Saya harus berkolaborasi kayaknya, Bu. Oh, Jadi saya begitu. jadi saya rencananya nanti pengen datengin salah satu penulis di daerah Jombang, yang saya pilih yang usianya itu masih remaja, yang karyanya juga remaja. Jadi saya pilih mungkin dari kalangan mahasiswa mungkin, tapi kalau ada dari SMA yang sudah pernah membuat juga sangat bagus. Ini kan siswa saya SMP ya. Iya, iya, Jadi Pak. saya itu ngambil kolaborasi dengan penulis yang masih muda, tujuannya kan agar mereka satu frekuensi lah, tidak terpaut jauh lah usianya. Biasanya kan kalau yang ngomong atau yang ngasih tahu, yang ngejelasin itu usianya tidak terpaut jauh kan biasanya kan lebih mengena gitu, Bu. Jadi Iya, rencananya betul juga itu sekali. mau ngajak orang penulis ke sekolah biar mereka juga termotivasi karena tahu langsung, oh ini penulis aslinya. Jadi Iya. tidak hanya tahu teori tapi juga praktik, dan mereka akhirnya bisa lebih termotivasi gitu. Terus juga Wah, saya luar pengen, biasa ini Pak iya, Kowinya. saya juga pengen datengin itu, Bu, percetakan, pihak percetakan juga. Jadi buat ngasih tahu ke mereka bahwa nyetak buku itu tidak susah dan tidak akan ada yang membuli, justru mencetak buku, punya karya buku itu malah keren gitu loh. Jadi biar mereka tahu seberapa kerennya kalau kita bisa membuat sebuah karya buku. Itu yang pengen saya lakukan, Bu. Ya Allah, ya, 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 ya. Luar biasa sekali Pak Kowi. Jadi Pak Kowi tadi ini ya mau mendatangkan penulis Iya, begitu ya. betul. Kemudian juga mendatangkan dari percetakan ya Pak ya, Iya, dari iya, pihak Bu. percetakan. Mm-mm. Nah, berarti ini Pak Kowi sudah ini ya, apa namanya, sudah kenal juga ya dengan penulis-penulis Iya, dan ini ya, iya, intinya kebetulan Pak Kowi ada sudah punya komunitasnya. koneksi gitu ya. Mm-mm. Oh, Ada begitu ya. komunitasnya, Jadi, tinggal nanti saya cari yang usianya sesuai dengan yang saya butuhkan untuk ngisi materi di sekolah saya gitu. oh iya, 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 betul sekali. Jadi nanti intinya penulis itu ini Pak ya, memberi motivasi atau bagaimana Pak ke anak-anak ini? Ya tentunya penulisnya nanti ngasih tahu gimana caranya menulis itu, bahwa menulis itu gampang, nggak susah, ngasih motivasi. Kemudian otomatis dengan hadirnya penulis langsung dengan buku-bukunya, saya yakin mereka juga akan menjadi termotivasi. Saya juga kepikiran agar membuat mereka semakin tertarik, semakin termotivasi. Itu Iya betul. rencananya di buku karya mereka nanti, Mm-mm. saya itu pengen ada halaman biodata atau biografi penulis yang saya kemas sesuai dengan apa ya, kemenarikan yang mereka butuhkan. Jadi kalau biasanya di buku-buku kumpulan cerpen itu kan biodatanya hanya tertulis Mm-mm. teks naratif biasa, hanya nama, identitas, tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, pengen saya nanti setiap satu penulis di kelas saya itu nanti mereka boleh di biodatanya menyelipkan foto mereka dengan gaya yang bebas. Itu sebenarnya Wah, mereka akan lebih tertarik kayaknya, Bu. iya Kemudian, menarik sekali itu Pak mm-mm. Kowi. Apalagi Kemudian, sekelas anak SMP iya, ya. kemudian mereka juga di biodatanya tidak hanya menampilkan identitas tentang riwayat pribadi, tapi juga ada sosial media. Nah, itu kan Oh iya, iya, iya. tujuannya nanti ketika buku mereka udah jadi, di belakang kan ada kumpulan biodata penulis. Jadi Mm. ketika buku itu dibaca oleh adik-adiknya, nanti adik-adiknya bisa melihat, oh ini penulisnya ini, oh oh ini ternyata orangnya, oh ini sosial medianya. Jadi akhirnya mereka itu bisa punya follower baru gitu loh. Jadi Oh saya anggap iya biodata itu bisa membuat betul. mereka pansos. Karena anak sekarang suka pansos ya, Bu. Jadi Iya. ingin saya mewadahi gitu Ah, di buku itu agar mereka pansosnya itu bisa termaksimalkan. Fotonya iya, bebas, iya. nggak harus berseragam, nggak harus yang formal. Jadi mereka boleh pakai gaya sesuai kebiasaan mereka. Pokoknya selama gaya itu masih dalam taraf moralitas, saya perbolehkan. Nah, dan juga rencananya biar mereka semakin termotivasi, Bu, bukunya itu nanti mau saya gandakan, bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menggandakannya, terus saya taruh di perpustakaan sekolah. Nah, Oh iya, tujuannya iya, biar iya. bisa digunakan untuk kelas-kelas lain atau adik-adik kelas mereka yang mengerjakan tugas analisis teks misalnya, itu Iya, bisa iya, iya, dijadikan betul, objek. betul. Nah, secara nggak langsung kan karya mereka dibaca adik-adiknya, dan secara nggak Iya, langsung iya. adik-adiknya bisa mengenal mereka melalui karya mereka dan biodata diri mereka. Nah, itu, Bu. Jadi pengen kayak Wah, gitu. Terus saya juga biar mereka termotivasi, pengennya nanti kalau bukunya sudah jadi, mereka mau saya mau nawarin apa, pihak-pihak Mastrip perpustakaan oh iya, 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 daerah perpustakaan itu. daerah itu Pak Nah, ya.
Jadi biar mewadahi sekolah saya untuk mengadakan sebuah bedah buku. Oh Jadi nanti iya betul mendatangkan dari betul. sekolah lain untuk datang ke sekolah saya, dan mereka pembicaranya sebagai penulis. Nah, saya yakin mereka insya Allah bisa lebih tertarik lah, karena ada kesempatan untuk apa ya, secara bahasa mereka itu bisa show off ke teman-teman dari sekolah lain. Saya Wah yakin itu wah bisa wah membuat wah. mereka tertarik. Luar biasa Pak, Iya. solusinya bagus sekali loh Pak itu. Jadi Pak Kowi tadi sudah melibatkan dari perpustakaan Mm-mm. daerah juga ya. Iya, Bu. Nah, kalau dengan seperti itu kan anak-anak merasa apa ya, tertarik ya. Iya. Waduh, berarti karya saya nanti ditaruh di perpustakaan, ada foto saya, ada Iya. biodata saya. Kalau saya lulus pun itu bisa jadi kenang-kenangan, adik-adik Betul. kelas saya Iya. bisa ini ya melihat ya ya luar biasa. Bagus Pak itu tadi untuk solusinya Pak. Nah, untuk menjalankan solusi dari yang sudah Pak Kowi Mm-mm. sampaikan tadi, kira-kira komitmen apa ini dari Pak Kowi supaya agenda tersebut atau rencana tersebut itu bisa terlaksana dengan baik? Ya tentunya komitmennya saya harus segera melakukan aksi itu, Bu. Jadi sesegera mungkin saya harus merealisasikannya. Tentunya saya juga butuh dukungan juga dari pihak Iya, lain, iya, karena kan saya menghadirkan dari pihak luar ya, ada iya, penulis, ada iya betul percetakan, betul. apalagi nanti kalau sudah jadi mau dibedahkan kerjasama dengan Mansrit. Jadi saya Iya, sangat butuh dukungan dari kepala sekolah, nah iya dan iya betul. otomatis ini juga dari rekan sejawat, Bu, karena saya pengennya yang membuat karya tidak hanya kelas saya, Bu. Jadi ketika Oh mendatangkan gitu. pemateri dari luar, yang dapat pematerian tidak hanya siswa kelas saya tapi juga kelas lain. Jadi guru sejawat lain nanti akan saya beritahu tentang ide saya, agar nanti di sekolah saya itu tercetak buku atas nama sekolah, bukan atas nama Iya. siswanya Pak Kowi, tapi Oh atas iya nama iya. sekolah, karena guru-guru yang lain juga ikut terlibat mendampingi anak-anaknya membuat buku. Jadi dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat itu sangat saya butuhkan. Apalagi dukungan dari pihak luar, ya semoga aja nanti penulis-penulis yang saya undang, percetakan dan Mas Trip sangat mendukung, jadi biar ide saya ini bisa terlaksana, sehingga impian saya itu punya buku karya siswa itu bisa terwujud gitu loh, Bu. Jadi Oh iya iya itu iya komitmen iya. yang akan saya lakukan sesegera mungkin, insya Allah akan saya eksekusi gitu. Iya ya. Selain itu Pak, barangkali dukungan apa yang kira-kira Pak Kowi butuhkan ini untuk Iya. supaya bisa berjalan dengan lancar, Heeh. ini bagaimana? Yang jelas itu, Bu, saya juga pasti akan meminta kepala sekolah untuk membuat sebuah tim tim literasi Mhm. sekolah. Jadi ada Oh iya struktural di betul. situ, karena saya nggak mungkin bekerja sendiri, jadi harus ada struktural yang jelas untuk Iya, mengurusi perihal administrasi. Apalagi nanti kan mencetak untuk sekolah, mendatangkan orang dari luar kan butuh administrasi keuangan, butuh bendahara pastinya, kemudian butuh sekretaris, butuh anggota yang lain juga. Jadi sepertinya dukungan dari kesiswaan itu juga sangat saya perlukan untuk sangat penting gitu Pak. menaungi, ya, Iya iya menaungi iya tim iya literasi iya. sekolah itu. Baik Pak Kowi, tadi rencananya sangat bagus sekali Pak Mm-mm. Yo, Pak Kowi ya. Jadi dengan permasalahan anak-anak yang apa tadi eh, sulit untuk Iya. diajak berkarya ya, Mm-mm. dengan upaya Pak Kowi tadi mendatangkan penulis, percetakan sampai ada mastrip dan didukung oleh sekolah juga Pak. Mm-mm. Nah ini nampaknya apa namanya anak-anak ini bisa menjadi termotivasi begitu Pak ya untuk Amin, menghasilkan semoga, sebuah amin, ya. sebuah karya ini, iya Iya. Pak Kowi. Nah dari sini tadi Pak Kowi ya, dari pembicaraan kita tadi Mm-mm. eh, tentunya Pak Kowi tadi menyampaikan kalau anak-anak ini sulit untuk diajak berkarya Iya, gitu iya. Pak ya. Iya, Bu. Nah, ternyata kan Pak Kowi tadi bagaimana Pak sudah bisa ini ya menemukan solusi dari Iya. permasalahan Pak Kowi Iya. sendiri Heeh, ya. ternyata Nah, dengan ngobrol dengan Bu Ita itu, selain membuat saya plong dengan mencurahkan isi hati, ternyata bisa menemukan solusi-solusi secara spontan gitu ketika ngobrol. iya, tidak hanya solusi loh Pak. Tadi Pak Kowi Iya. juga sudah apa ini menyusun rencana yang Heeh. begitu bagus dan menarik Pak kalau itu menurut saya Iya. Pak ya. Iya. Jadi memang literasi kan dibutuhkan ya. Ini Heeh. bisa saya contoh juga Pak untuk di sekolah saya ini Pak untuk menegakkan literasi Boleh, boleh. sekolah begitu Iya. Pak. Saya Ya. juga terima kasih, Bu, sudah menemani saya untuk menemukan banyak solusi dan juga komitmen yang akan saya buat gitu.
Terima kasih Iya banyak Pak sudah Kowi, mendengarkan keluh kesah sama-sama. saya. Heeh. Nggih. Bagaimana Pak Kowi setelah tadi sudah plong Pak sekarang? Alhamdulillah sudah plong, sudah nggak resah lagi. Sekarang sudah punya beberapa target untuk membuat gebrakan di sekolah agar literasi bisa terwujud gitu Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Pak Kowi. Alhamdulillah sudah plong dan sudah Iya. semangat Pak Kowi ya untuk Semangat mewujudkan sekarang. ini ya. Baik Pak Kowi, kira-kira ada yang perlu dibicarakan lagi? Sudah cukup Ibu, Kowi? sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Baik Pak Kowi, saya tunggu aksinya, Siap. saya tunggu nanti hasilnya Pak Kowi ya, Nggih, bisa siap. diceritakan lagi ke saya. Siap. Nggih. Sekian Pak Kowi ya, terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.